Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu yang insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Kemahfudz Tibyan ya, kitab yang merupakan syarahnya dari Syekh Imam Nawawi At-Tanara. Kitabnya yaitu Qami'ut Tughyan ya, yang berbicara tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, di dalam kesempatan ini cabang iman yang akan kita pelajari adalah tentang thalabul ilmi. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab ini membahas tentang 77 cabang iman yang harus kita ketahui. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang cabang iman, thalabul ilmi, mempelajari ilmu atau menuntut ilmu. An Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'allama baban min al-ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin siyamin nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardudin. Man ta'allama baban, barang siapa yang mempelajari satu bab minal ilmi, dari ilmu, yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat dari ilmu itu, fi akhiratihi wa dunyahu, di dalam urusan akhiratnya dan dunianya, kana khairan lahu, itu lebih baik baginya, min umri dunya, daripada umurnya di dunia ini, 7,000 sanah, yaitu selama 7.000 tahun. Siyamin nahariha, di mana pada siangnya dia berpuasa, wa qiyami layaliha, dan pada malam harinya dia sholat malam, makbulan ghairu mardudin, di mana ibadahnya itu makbul ya, diterima dan juga tidak ditolak oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa, atau keistimewaannya sangat luar biasa. Bahkan dikatakan barang siapa yang mempelajari satu bab saja dari ilmu, kemudian dari satu bab itu dia mendapatkan manfaat ilmu itu, baik dalam urusan akhiratnya maupun dunianya, maka itu lebih baik bagi dia yang belajar itu ya, dibandingkan dengan umurnya di dunia ini selama 7.000 tahun. Jadi bandingannya mempelajari satu bab ya, mempelajari satu bab itu lebih baik dibandingkan umur dia selama 7.000 tahun, di mana selama itu dia berpuasa pada siang harinya dan pada malam harinya dia menegakkan sholat malam atau qiyamul lail, dan kemudian ibadahnya itu diterima. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Hanya mempelajari satu bab. Nah, bagaimana kalau kita mempelajari 2 bab, 3 bab dan seterusnya ya. Jadi ini sangat istimewa. Oleh karena itu beruntunglah kita semua yang masih tetap istiqomah untuk mempelajari ilmu, karena nilainya itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bandingannya itu dengan puasa dan qiyamul lail. Ya. Umur manusia tidak ada yang 7.000 tahun. Ya. Tidak ada. Ya. Boro-boro 7.000 tahun, 100 tahun saja sudah jarang. Ya. Jadi dengan mempelajari ilmu, maka itu lebih baik
lebih baik. Ini mempelajari ilmunya satu bab. Apalagi kalau banyak bab yang dipelajari. Kemudian di dalam hadis lain, wa'an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, qala, Mu'adz bin Jabal telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Hendaklah kamu mempelajari ilmu. Fa inna ta'allumahu, bahwasanya mempelajari ilmu itu lillahi, karena Allah, hasanatun, itu dinilai satu kebaikan. Wa dirasatuhu tasbihun, dan ngaderesnya atau menekuninya, mempelajari dengan tekunnya itu dinilai sebagai tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, dan membahas ilmu itu, membahas artinya di sini membahas ilmu itu dinilai sebagai pahala jihad. Wa talabu wa ibadatun, dan menuntut ilmu itu dinilai sebagai ibadah. Wa ta'limuhu shadaqatun, dan mengajarkan kepada orang lain itu dinilai sebagai sedekah. Wa badluhu li ahli qurbatun, dan mewariskan ilmu yang dia miliki kepada keluarganya atau kepada siapa saja itu dinilai sebagai pendekatan kepada Allah, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam, dan memikir-mikir tentang ilmu itu sebagai pengganti daripada puasa sunnah. Memikir-mikir ilmu itu bisa menjadi pengganti daripada puasa sunnah atau dinilai sebagai puasa sunnah. Wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam, dan mudzakarah atau mendiskusikan ilmu itu dinilai sebagai sholat malam, sholat tahajud. Nah, saudara-saudara sekalian, lihat begitu istimewanya menuntut ilmu. Beberapa keistimewaan kita dapatkan sekaligus. Ketika kita duduk di majelis ilmu, maka beberapa pahala ibadah-ibadah lain itu didapatkan sekaligus di satu majelis itu, di satu tempat. Jadi antaranya tadi, yang pertama bahwa ketika kita menuntut ilmu karena Allah, nah, tujuannya harus karena Allah, harus lillahi ta'ala. Ini yang paling penting. Niatnya harus lillahi ta'ala, bukan karena lain-lain. Maka apabila kita menuntut ilmu ini niatnya lillahi ta'ala, maka itu sudah dinilai sebagai suatu kebaikan bagi dia. Niatnya saja sudah ditulis sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadirasatuhu tasbihun, ketika kita ngeders, ketika kita menekuni, membaca gitu ya, nah itu dinilai kita sedang bertasbih kepada Allah, padahal kita membaca ya. Jadi pahala menuntut ilmunya dapat, kemudian ketika ngedersnya, ketika membacanya itu juga dinilai sebagai tasbih. Jadi seakan-akan ketika kita membaca kitab itu, kita sedang bertasbih kepada Allah, mendapat pahala sedang bertasbih juga ya. Kemudian wal bahsu anhu jihadun, dan ketika membahas permasalahan-permasalahan di dalam ilmu itu dinilai sebagai jihad. Sedang orang yang berjihad, sedang berjuang di jalan Allah, sedang bersungguh-sungguh. Sudah berapa tuh? Pertama hasanatun, kemudian tasbihun, kemudian jihadun, sudah 3. Sudah 3 pahala keistimewaan yang sudah kita dapatkan. Kemudian wa talabu ibadatu, yang keempatnya ketika menuntut ilmu itu sebagai sebuah ibadah, menuntut ilmunya sebagai sebuah ibadah. Kemudian wa ta'limuhu shadaqatun, dan ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain itu dinilai sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Jadi tidak sia-sia orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, karena Allah nilai sebagai sebuah sedekah ya. Kemudian wa badzaluhu li ahlihi qurbatun, dan ketika kita mewariskan ilmu yang kita miliki, kita ajarkan juga kepada saudara-saudara kita, kepada anak, istri kita dan sebagainya, maka ini dinilai oleh Allah sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fikru fil ilmi
ya'dilus siyam. Nah, memikir-mikir tentang ilmu ketika kita berada di majlis atau di luar majlis, kita merenungkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Hasil dari pengajian ini sampai di rumah, kemudian kita merenung, memikir-mikir tentang ilmu itu, tentang kajian itu apa, gitu dipikirkan oleh kita. Nah, ketika kita memikirkan hasil kajian itu atau hasil belajar ilmu itu, ini dinilai kita sama sedang melaksanakan siam, puasa sunnah. Masya Allah, hebat ya, istimewa ya. Jadi ketika mikir-mikir ilmu saja itu dinilai sebagai sedang melaksanakan puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Gitu. Kemudian wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam. Dan ketika kita berdiskusi di majlis seperti ini, kita berdiskusi, tanya jawab, dialog, mendiskusikan tentang ilmu, maka dinilai pada saat mendiskusikan ilmu itu sama dengan orang yang sedang melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Masya Allah ya, gitu. Sekali duduk di majlis ini hanya beberapa jam, katakanlah paling lama 2 jam, 1 jam atau 2 jam, tapi selama 1 jam dan 2 jam itu kita mendapatkan fadilah yang begitu banyak, mendapatkan fadilah yang begitu banyak. Sementara kalau bukan menuntut ilmu, fadilahnya satu-satu, ya. Ketika puasa, fadilahnya puasa saja. Ketika bertasbih, fadilahnya tasbih saja, ya, pahalanya tasbih saja. Begitu juga ketika yang lain-lain. Kalau qiyamul lail, ya pahalanya qiyamul lail saja. Nah, kalau menuntut ilmu mendapatkan beberapa pahala, beberapa fadilah, ya, daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, itulah istimewanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini hadis Rasulullah SAW ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu, untuk mencari ilmu. Ya, karena begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang boleh jadi ibadah-ibadah lain belum sempat kita lakukan. Ya. Apakah kita sudah rajin puasa sunnah kah? Sudah rajin berzikir kah? Sudah bertajin qiyamul lail kah? Nah, begitu banyak kan kekosongan-kekosongan itu dari ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, itu dapat digantikan ketika kita rajin menuntut ilmu, ya. Dapat digantikan pahala-pahala itu ketika kita rajin menuntut ilmu, ketika kita rajin hadir di majelis ilmu. Pak, insya Allah Allah gantikan itu semua, ya, dengan keutamaan ilmu dan majelis ilmu ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di sini tentang begitu wajibnya, begitu pentingnya menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrum min nar. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu oleh kamu, walau bainaka, walaupun di antara kamu, wa bainahu, dan di antara majelis ilmu itu bahrum min nar, ada lautan api. Masya Allah. Jadi Rasul mengatakan, kamu harus tetap menuntut ilmu, kamu harus tetap hadir di majelis ilmu, walaupun di antara kamu dengan majelis ilmu itu di tengah-tengahnya ada lautan api. Ini sebagai perumpamaan, sebagai tamsil. Lautan api ini kan sesuatu yang sangat panas, sesuatu yang berat, yang sulit untuk diseberangi kan. Jangankan lautan api, lautan air saja kan sudah susah kita, malas. Artinya diumpamakan dengan lautan api bahwa hambatan dan kesulitan untuk menuntut ilmu itu begitu besar. Siapa yang berani mengarungi lautan api? Gak ada kan? Gak ada yang berani. Lihat ada yang kebakaran aja kita gak berani mendekat. Apalagi di depannya lautan ilmu, majelis di sebelah sana, kita di sini mau menyeberangi lautan api. Siapa yang berani? Nah, ini menunjukkan betapa beratnya, ya, godaan dan ujian untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu. Tidak mudah. Tapi Rasulullah mengatakan, walaupun ada di situ hambatan-hambatan tadi, kesulitan-kesulitan tadi, godaan di dalam diri kita, seperti rasa malas, rasa ngantuk, rasa sebagainya lah, dengan kepentingan-kepentingan lain yang sebetulnya kadang-kadang tidak begitu penting urusan dunia itu, ya, itu harus dilewatkan semua. Harus dihadapi itu semua, tetap harus hadir kamu di majelis ilmu. Begitu perintah Rasulullah SAW, karena mengingat keistimewaan dan keutamaan majelis ilmu dan menuntut ilmu.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah juga berkata di sini bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu ya, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya, kewajiban menuntut ilmu ini fardu ain sepanjang hayat kita. Selama kita hidup di alam dunia ini, maka wajib kita menuntut ilmu, wajib mencari ilmu. Ya. Kecuali kalau sudah ya, akhir hayat, maka selesailah kewajiban itu. Ya, selesailah kewajiban itu. Ai inna ta'allumal ilmi fardun. Nah, itu ya. Artinya di sini sesungguhnya mempelajari ilmu itu, menuntut ilmu itu fardun, wajib. Fi jamil awqati wal halati. Dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Ini kefarduannya. Selain fardu ain, menuntut ilmu ini juga fardu dalam setiap waktu, setiap keadaan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan waktu kapanpun, wajib kita menuntut ilmu. Kewajiban ini tidak gugur ya. Dimanapun kita berada. Begitu penekanan Rasulullah SAW tentang kewajiban menuntut ilmu, ya dikarenakan begitu istimewanya tadi nilainya di sisi Allah, dan juga ilmu ini menjadi suatu hal yang sangat penting, seperti sudah kita bahas pada materi yang lalu di dalam kitab yang lain, bahwa dengan ilmulah segala sesuatu bisa menjadi terbuka, dengan ilmulah maka sesuatu bisa, atau ibadah bisa menjadi lebih sempurna ya, di dalam melaksanakan ibadah. Karena seseorang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu, maka dikhawatirkan ibadahnya itu mardudatun la tuqbalu, artinya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan pola hidup kita di alam dunia, itu hanya bisa disinari dengan cahaya ilmu. Hidup kita akan benar, hidup kita akan terarah dan teratur apabila hidup kita didasari oleh ilmu yang benar dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ilmu-ilmu apa saja yang perlu dipelajari? Nah, waqala ba'dus salaf, telah berkata sebagian daripada ulama salaf bahwa al-ulumu arba'atun, ada 4 ilmu yang wajib dipelajari. Ini yang wajib. Ada 4 ilmu yang wajib dipelajari menurut ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Yang pertama al-fiqhu lil adyan. Yang pertama ini adalah memperdalam ilmu agama. Ilmu yang wajib dipelajari adalah memperdalam ilmu agama, ini yang pertama. Kemudian yang kedua wat-tabulil abdan. Yang kedua adalah ilmu kesehatan, ilmu ketabiban. Nah, kepentingannya adalah untuk kesehatan badan, supaya kita bisa meraksa atau menjaga kesehatan badan. Ilmu ketabiban atau ilmu kesehatan, ini wajib. Ilmu agama, ilmu kesehatan, kemudian wanujumu lil azman. Yang kedua adalah ilmu perbintangan atau ilmu, yang ketiga adalah yang kedua adalah ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Ini termasuk harus ya, karena untuk menentukan waktu, pertanggalan, dan juga waktu sholat. Makanya ada yang disebut dengan hisab ya. Nah itu. Kemudian yang keempat ya? 1, 2, 3, ketiga adalah wanahwul lisani, yaitu ilmu tata bahasa atau ilmu nahwu. Nah, ini untuk kemampuan kita di dalam membaca kitab dan juga untuk menyampaikan ilmu tata bahasa, supaya kita bisa menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Nah, itu 4 ilmu yang dalam hal ini yang termasuk kategori wajib dipelajari ya, wajib dipelajari. Wa'alam, ketahuilah oleh kamu anna tahsilal ilmi ala nau'aini kasbiyun wa sima'iyun, bahwasanya di dalam menuntut ilmu itu ada 2 bagian. Cara mendapatkan ilmu atau cara mendapatkan ilmu, menuntut ilmu itu ada 2 bagian.
Yang pertama kasbiyun, dengan cara usaha. Yang kedua wasima'iyun, dengan cara mendengarkan. Fal kasbiyun huwal ilmu. Nah, adapun dengan cara kasab, dengan usaha daripada menuntut ilmu itu, al-hasilu bimudawamati darsi wal qiraati ala ustadi. Nah, mempelajari ilmu dengan cara usaha ini harus dawam. Ya. Harus dawam ini harus terus menerus, harus lazim dalam hal apa? Darsi wal qiraah. Ya. Jadi nggak deres, nggak bandungan atau membaca bersama guru. Nah, bersama guru, bersama ustadz. Jadi yang dimaksud dengan usaha mendapatkan ilmu itu kita harus berada di hadapan guru, ya, membaca dan juga ngaderes, mempelajari kitab atau ilmu itu di hadapan guru. Dan yang kedua wasima'iyun, dengan cara mendengar, mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu dengan cara mendengar. Huwa ta'allumu minal ulama'i, yaitu ngaji atau mempelajari ilmu dari ulama bisima'i, dengan cara mendengar, fi umuriddin wad dunya. Jadi dalam urusan agama dan urusan dunia mendengar. Misalnya yang menyampaikan itu dengan cara ceramah, metodenya metode ceramah. Kalau yang tadi itu metode sorogan, artinya langsung bersama-sama murid dengan ustadz itu belajar dan membaca secara langsung. Kalau yang kedua mendengar, dari murid mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama atau oleh gurunya, ya, itu namanya mendengar. Jadi dua cara ini bisa dilakukan dalam hal mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, ya. Wa hadza la yahsulu illa bimahabbatil ulama. Dan ini untuk menghasilkan ilmu tadi, ya, dalam mempelajari ilmu tadi, wa hadza la yahsul, tidak akan berhasil ini, maksudnya tidak akan berhasil mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu itu illa, kecuali bimahabbatil ulama, dengan mencintai ulama, ya. Wal ikhtilati ma'ahum, dan juga dengan cara bergaul dengan para ulama, wal mujalasati lahum, dan berkumpul dengan mereka yaitu para ulama, wal istifsari minhum, dan juga meminta penjelasan kepada mereka yaitu para ulama. Nah, ini perlu dicatat oleh kita. Apabila kita ingin berhasil di dalam menuntut ilmu kita, mempelajari suatu ilmu, maka yang pertama itu harus mahabbah kepada ulama. Harus ada mahabbah kepada ulama, ya, yang mengajari kita. Ini syaratnya supaya di dalam menuntut ilmu itu berhasil. Kita mendapatkan ilmu itu, mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu. Syarat yang pertama adalah harus mahabbah kepada ulama. Yang kedua, sering bergaul dengan ulama, ya, sering bergaul, ya, ketemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya. Karena insyaallah apabila bergaul dengan para ulama, maka di dalam pergaulan itu kita akan mendapatkan bimbingannya, mendapatkan arahannya, mendapatkan tuntunannya dari para ulama, sehingga kita semakin paham dari ilmu yang kita miliki, semakin bertambah. Kemudian wa mujalasati lahum, dan juga duduk, ya, duduk juga. Selain bergaul, kemudian sering-seringlah duduk dengan para alim ulama, ya. Wal istifsari minhum, dan juga meminta penjelasan, senantiasa bertanya kepada ulama dari hal-hal yang tidak kita pahami, dari hal-hal yang kita tidak mengerti. Jangan dipikirkan sendiri. Apabila kita tidak paham sesuatu, maka bertanyalah kepada mereka, kepada para ulama tadi. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau dalam arti kata ketika kita belajarnya itu akan hasil, ya, di dalam menuntut ilmunya. Kemudian wajibu 'alal muta'allimi, wajib bagi para penuntut ilmu ini ayyanwiya bi tahsilil ilmi ridhallahi ta'ala, meniatkan di dalam menuntut ilmunya itu mencari ridha Allah Ta'ala. Nah, niatkan itu. Jadi kita belajar menuntut ilmu itu dalam rangka mencari
ridha Allah, ya. Wa darul akhirah, dan juga mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Wa izalatul jahli an nafsihi, dan juga menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, ketidaktahuan di dalam diri kita. Wa ansairil juhal, dari berbagai macam kebodohan, menghilangkan kebodohan dari berbagai macam kebodohan yang ada pada diri kita, ketidaktahuan pada diri kita. Sehingga dengan belajar ilmu tadi, kita menjadi lebih tahu, lebih faham. Kalau sudah faham dan tahu, maka kita akan bisa mengamalkan ilmu, ya. Wahya'iddin. Nah, kemudian niatkan juga untuk menghidupkan agama. Jadi kita mempelajari ilmu ini untuk menghidupkan agama, agar siar agama ini tidak padam. Sebab jelas apabila kaum muslimin sudah tidak mau menuntut ilmu, maka siar agama ini akan padam. Siar agama akan padam. Dan banyak orang-orang yang jahil dalam agama nanti, ya. Banyak orang-orang yang tidak mengerti agama, sehingga syiar Islam akan padam apabila orang-orang tidak mau menuntut ilmu. Maka niatkan oleh kita ketika kita menuntut ilmu itu untuk menghidupkan syiar agama, wa ibqa'al Islam, dan juga untuk menetapkan Islam, ya, di dalam diri kita, bila ilmi, dengan ilmu itu. Wa yanwiya bi syukru ala ni'matil aqli, dan juga niatkan di dalam diri kita menuntut ilmu itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas akal yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita mensyukuri akal, nikmat akal yang diberikan Allah kepada kita. Makanya mensyukuri nikmat akal itu dengan cara menuntut ilmu. Gunakan akal kita untuk menuntut ilmu. Itu bukti bahwa kita mensyukuri terhadap nikmat akal yang diberikan Allah kepada diri kita. Kemudian wasihatil badan, dan juga sebagai syukur dari sehatnya badan. Jadi ketika Allah memberikan sehat badan, maka syukuri sehat badan itu dengan cara menuntut ilmu, ya, niatkan seperti itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah diberikan badan yang sehat, maka sebagai rasa syukur hamba kepada Engkau ya Allah atas sehatnya badan hamba, maka hamba pergunakan kesehatan badan ini untuk menuntut ilmu. Nah, begitu tanamkan dalam diri kita, begitu tanamkan dalam diri kita. Wala yanwiya bihi iqbalan nas ilaihi, dan jangan kamu niatkan menuntut ilmu itu, ya, untuk mendapatkan pengaruh dari manusia atau dari manusia, ya. Wastijlaba mata'id dunya, dan juga untuk menarik dunia, ya. Jadi jangan digunakan untuk mendapatkan dunia, jangan diniatkan untuk itu, ya. Wal ikrama inda sultan wa ghairihi, dan juga jangan digunakan untuk kemuliaan di hadapan penguasa dan yang lainnya. Jadi jangan digunakan atau diniatkan agar kita menuntut ilmu ini supaya mendapat pengaruh dari orang, gitu, supaya dinilai orang itu kita orang berilmu. Tidak usah, ya, tidak usah. Atau supaya dipuji orang, atau juga supaya dimuliakan oleh para penguasa, gitu, agar penguasa itu memandang kita orang yang alim. Nah, itu tidak usah. Tidak usah punya niat seperti itu, karena kemuliaan itu nanti Allah datangkan sendiri bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, insyaallah. Tidak perlu kita rekayasa, tidak perlu kita buat-buat, ya, agar kita disegani orang, kemudian agar kita misalkan dimuliakan orang, dianggap kita ini sebagai seorang yang alim. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena orang yang berilmu tetap saja, walaupun dia bersembunyi, suatu saat dia akan tercium juga bau harumnya, akan terlihat juga sinar dan cahaya ilmunya di hadapan manusia. Tidak perlu kita menonjolkan diri. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini tentang cabang iman, yaitu menuntut ilmu.
Jadi menuntut ilmu ini merupakan salah satu cabang iman. Artinya sebagai orang yang beriman maka tentu saja wajib menuntut ilmu. Ya. Kalau kita mengaku diri kita adalah orang yang beriman, maka dia akan mau untuk menuntut ilmu. Ya. Apabila tidak mau menuntut ilmu, berarti satu cabang iman itu telah gugur atau tidak ada di dalam dirinya, satu cabang iman itu. Ya. Sementara masih ada 76 cabang lagi, bayangkan. Ibarat sebuah pohon, cabang-cabangnya banyak. Ya. Nah, salah satu cabang ini adalah menuntut ilmu. Apabila kita tidak mau menuntut ilmu, berarti satu cabang itu hilang. Bayangkan ada 76 lagi. Apabila 76 ini nggak ada, pohon itu nggak ada cabangnya. Pohon yang tidak ada cabangnya berarti pohon itu akan kering, tidak rimbun kan? Yang rimbun itu pohon itu apabila banyak cabang, banyak daun. Maka akan timbul di situ bunga, akan timbul di situ buah-buahan. Nah, apabila orang ini tidak memiliki 77 cabang tadi, ibarat pohon yang berguguran cabangnya satu persatu, sehingga hanya satu batang saja ke atas. Alhasil hanya satu batang saja, tidak ada cabangnya, maka bagaimana akan ada daun-daun? Begitu juga bagaimana akan ada bunga dan buah-buahnya. Sebab buah itu biasanya timbul dari cabang-cabang dan daun yang rimbun. Nah, itulah saudara sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa diberikan hati yang istiqomah oleh Allah. Kemudian disabarkan, ditabahkan untuk menuntut ilmu, karena nanti Allah akan ganti semua itu. Tidak akan sia-sia upaya kita, usaha kita, niat kita, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti dan Allah akan buktikan kebenaran dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.